Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembelajaran kita mulai. Nah, anak-anak, di sini Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya, dan ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandangnya. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, Lani ini adalah anak yang gemar membaca anak-anak. Setiap harinya Lani pergi ke perpustakaan karena di perpustakaan banyak buku cerita dan pelajaran. Nah, Lani di sini di gambar ini sedang membaca buku tentang cara merawat hewan. Nah, anak-anak, di dalam perpustakaan itu juga ada tata tertibnya loh. Tahukah kamu apa saja tata tertib di perpustakaan? Nah, tata tertib di dalam perpustakaan yang pertama, tidak boleh gaduh, dalam artian tidak boleh ramai. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam perpustakaan. Yang ketiga, mengembalikan buku pada tempatnya. Yang keempat, tidak boleh membaca terlalu keras. Nah, anak-anak, berikut tadi tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua siswa yang membaca di dalam perpustakaan. Ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas dan lakukan bersama teman kelompokmu ya. Kalian bisa bercerita, ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia di sini ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka, memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, anak-anak, di dalam cerita tadi itu terdapat beberapa nama orang. Siapa sajakah nama dalam cerita tadi? Anak-anak bisa menuliskan di sini. Nomor 1 tadi Beni, ada Lani, dan juga ada teman yang lainnya. Selain digunakan ada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Ayo berlatih, bacalah kalimat-kalimat berikut dan lingkarilah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital ya, anak-anak. Nah, di sini ada 4 nama orang yang Bu Hasna lingkari. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang ya, anak-anak. Dan gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada contohnya ya, membaca, Susi, cerita, buku. Nah, kalimat yang benar adalah Susi membaca buku cerita. Di nomor 1 kalian juga bisa mengerjakannya ya. Di nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah, berlari itu sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain.
Berlari di dalam kelas itu tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Nah, lari bisa dilakukan ke berbagai arah anak-anak. Lari dan jalan memiliki perbedaan. Kedua kaki saat lari selalu terangkat, sedangkan jalan itu tidak. Banyak jenis gerakan lari yang dapat kita lakukan. Perhatikan gambar nomor 1 ya anak-anak, apakah dia berpindah tempat? Nah, setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Nah, lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali ya anak-anak. Pada gambar nomor 1, berlari di tempat. Caranya, lari di tempat sambil mengangkat paha. Lengan diayunkan secara bergantian, pendaratan kaki menggunakan ujung kaki. Latihan mula-mula dilakukan perlahan-lahan, kemudian makin lama semakin cepat. Nah, gambar yang nomor 2 ini berlari mengangkat lutut. Nah, caranya berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan, pandangan lurus ke depan. Larilah ke depan dengan lutut diangkat. Kedua tangan bergerak bebas. Kemudian larilah sampai garis yang telah ditentukan. Nah, gambar yang nomor 3 di sini adalah lari cepat ya. Caranya berdiri tegak dengan kaki rapat. Terus pandangan mata ke depan ya. Kaki kiri atau kanan itu berada di depan, kaki lainnya di belakang. Larilah dengan cepat menuju batas yang telah ditentukan. Nah, anak-anak bisa lihat gambar nomor 4 ini. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Dan kemanakah arah berlari anak pada gambar? Anak-anak bisa melakukan gerakan lari zigzag seperti gambar ini dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak bisa melakukan macam gerakan lari secara bergantian seperti lari di tempat, lari dengan lutut terangkat, lari cepat, lari zigzag, dan lakukan gerakan lari dengan diiringi lagu ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa tuliskan kegiatan yang paling anak-anak sukai pada hari ini. Tuliskan juga yang paling sulit yang kamu lakukan. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan ini ya. Pembelajaran kita telah selesai. Semoga bermanfaat ilmunya. Mari ucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.